kepada pemerintah untuk diperhatikan, enggak kesusahan itu. Ini Rama susah. Saya berharap pemerintah bisa menolong kami, Pak. Memiliki potensi alam yang melimpah, Lampung seharusnya bisa menjadi lokomotif pertanian baru di Indonesia. Terbukti hasil pertaniannya tidak hanya bisa menyuplai bagi daerah sekitar, namun juga merambah ke berbagai negara. Sayangnya, ketimpangan pembangunan membuat warga desa Raworejo hidup dalam garis kemiskinan. Saya akan menuju ke desa Raworejo menggunakan motor ini karena jalannya yang jelek dan tidak memungkinkan roda 4 untuk melintas di sini. Pak, mari kita berangkat langsung. Menuju Desa Wonorejo, Kecamatan Suwoh, Kabupaten Lampung Barat. Perjalanan kami mulai dari Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh. Perjalanan menuju ke desa Raworejo ini memang banyak tanjakan dan juga turunannya. Sementara itu ini merupakan tanah merah sehingga sangat rawan sekali jika dilewati oleh tol. Bisa dibayangkan aktivitas masyarakat di sini setiap harinya harus melewati jalur seperti ini. 10 km jalan menuju Desa Raworejo berupa tanah merah membuat perjalanan sangat sulit. Kondisi normal kurang lebih 1 jam, namun ketika hujan tiba, ojek motor harus menempuh perjalanan kurang lebih hingga 3 jam. Bisa dibayangkan sulitnya warga setiap hari harus melalui akses yang rumit. Mereka hanya bisa pasrah dan terus berharap perlakuan yang sama dari pemerintah sehingga mereka mendapatkan akses jalan yang layak. Bapak nggak khawatir, Pak, untuk melakukan aktivitas sehari-hari, kondisi jalannya seperti ini? Nggak khawatir, ada kekhawatiran apa gitu, Pak? Ada Pak, kekhawatiran banyak sekali Pak, apalagi anak-anak sekolah Pak, apalagi bawa barang jadi kopi, itu kadang banyak yang terjatuh Pak, ada yang timpah motor, apalagi kondisi hujan Pak. Nah, kalau seperti itu tahu resiko bahayanya, sering terjadi kecelakaan. Kenapa kok masih memutuskan, masih berani lewat sini? Ya namanya kehidupan Pak, namanya kita cari kehidupan ya dimana tempat aja Pak, yang penting itu halal Pak. Ya semoga jalannya cepat membaik ya, Pak ya. Amin amin amin. Akses jalan ini menjadi penghubung 6 desa dengan kecamatan yang berbeda. Sayangnya hingga saat ini masih berupa tanah merah. Sudah 42 tahun akses jalan ini dibuka. Sayangnya hingga saat ini belum pernah dilakukan pengerasan, membuat warga sulit keluar dan masuk desa. Akibatnya, perekonomian tidak berputar. Setelah kurang lebih melakukan perjalanan selama 1 jam, sampailah saya di Desa Raworejo. Saya akan mengikuti aktivitas warga yang ada di sini. Tetaplah di Indonesia. Inilah Desa Raworejo yang terletak di ujung selatan Kecamatan Suwoh dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut, warga menggantungkan hidup dengan bertani dan berkebun. Kopi, padi, dan coklat menjadi penghasilan utama mereka. Dan memang bisa dibayangkan ya bahwa usaha dan juga kerja keras dari ibu-ibu yang ada di sini untuk mendapatkan atau memanen coklat. Begitu banyak juga tumbuhan-tumbuhan yang rindang, ditambah lagi dari tadi saya juga merasakan banyak sekali nyamuk hutan yang menggigit. Letak kebun coklat cukup jauh dan melewati jalan tanah merah membuat perjalanan semakin melelahkan. Inilah kebun Pak Mustafa.
Kebun seluas 1 hektar ini ditanami coklat berjenis MCC02. Selain memiliki biji yang lebih besar, buah ini tidak mudah busuk dan tahan hama. Usia panen tanaman coklat kurang lebih 2 tahun setelah ditanam. Salah satu ciri coklat itu matang dan siap dipetik adalah berwarna merah, kemudian juga kekuning-kuningan, serta terdapat serat yang ada di sini. Namun sayangnya, coklat yang ini sudah terkena hama, sehingga terdapat ruas-ruas berwarna hitam. Nah, kalau yang bagus seperti ini, tidak ada hitamnya, namun hanya merah-merah saja dan juga kekuningan serta seratnya yang tegas. Ketika panen raya, lahan 1 hektar bisa menghasilkan 1,5 ton coklat kering. Sayangnya mahalnya harga pupuk dan obat-obatan membuat petani tidak mampu untuk membelinya. Akibatnya tanaman coklat berkembang tidak maksimal dan hasilnya pun menurun hingga mencapai 500 kg saja. Tidak hanya petani, minimnya pekerjaan membuat para buruh pun sering terlunta. Salah satunya Ria. Ibu 2 anak ini harus membanting tulang untuk menyokong keluarga yang serba terbatas. Bagaimana dengan penghasilan seperti itu, 1 bulannya bisa dapat berapa, Ibu? Sebulannya itu 300.000. Dengan 300.000 itu apakah cukup mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya? Itu seperti apa? Kalau 300.000 itu sih cukup nggak cukup, Pak. Karena kita juga anak udah 2, anak sekolah buat jajannya. Kadang juga buat jajan juga nggak ada, kadang susah. Tidak hanya Ria, nasib yang sama juga menimpa Hartati. Kondisi ekonomi yang semakin sulit membuat ia harus terus berjuang demi keluarganya. Ibu Hartati, sudah sejak kapan Ibu jadi buruh coklat seperti ini? Sejak lama, Mas. Sejak kapan? Saya orang nggak punya. Bapaknya sering sakit-sakitan. Anaknya kadang sekolah nggak punya jajan. Jadi dan sering buruh seperti ini. Jadi saya sedih, Mas, kalau ada yang buruhin saya buruh terus terangnya, tapi kalau nggak ada ya cukup di rumah gitu. Berarti penghasilan Ibu nggak cukup? Nggak cukup untuk apalagi untuk 1 bulan, 1 minggu kadang-kadang banyak utangnya di warung gitu. Jadi Tuhan saya akan kayak tergantung dari buruh gitu. Jadi saya sedih kalau pas lagi buruh seperti ini, kalau ada yang buruhin buruh, Mas, tapi kalau nggak ada ya kita kan nganggur. Jadi saya sedih gitu ya, apalagi bapaknya kalau pas lagi sakit gitu. Jadi mohon sama pemerintah lah, upayakan untuk para ibu yang suka buruh itu, kasihanlah petani ini supaya makmur seperti dulu lagi gitu. Buah coklat kriteria panen harus segera dipetik agar mutu biji coklat tidak turun. Apabila panen ditunda, bisa membuat biji berkecambah saat masih di dalam buah. Akibatnya, kadar lemak pada biji coklat pun akan berkurang. Setelah terkumpul, coklat dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian diangkut dibawa pulang. Setelah sampai di rumah, coklat kemudian dikupas untuk memisahkan kulit, daging, dan bijinya. Pengupasan ini berguna juga untuk melihat kualitas coklatnya. Nah, kualitas coklat yang bagus seperti ini dalamnya. Bijinya berwarna putih dan terlihat jelas seperti ini. Lain halnya dengan yang coklat sudah terkena hama. Warnanya akan berwarna coklat seperti ini dan biji-bijinya pun tidak terlapisi. Biji-bijinya terlihat lepas dan tidak ada dagingnya. Untuk menambah penghasilan, biasanya para buruh melanjutkan pekerjaan dengan mengupas buah coklat. Bekerja paruh hari, upah yang didapat Rp20.000 yang bisa dibawa pulang. Bu Leli,
boleh diceritakan ke kami nggak gimana sih kesulitannya sebagai petani coklat seperti ini? Kalau dia coklatnya bagus, sekitar berkisar 30. Kalau dia coklatnya jelek, berkisar paling dia itu tengkulak cuma hanya 20. Harapan saya ke pemerintah, semoga jalan ini cepat dibangun. Saya bisa menjual coklat, bisa keluar. Harapan saya harga coklat lebih bisa mahal. Dan saya juga di sini sangat susah, tidak ada penerangan. Contohnya listrik. Ibaratnya mau untuk penerangan aja, untuk di rumah susah. Setelah biji coklat terpisah, kemudian dilakukan penjemuran. Lamanya penjemuran 3-4 hari di bawah terik matahari. Namun ketika cuaca mendung, bisa mencapai 7 hari. Himpitan ekonomi yang serba sulit membuat para petani coklat lebih memilih menjual biji coklat dalam keadaan basah agar cepat mendapatkan uang. Tidak harus membawa ke pengepul, biasanya tengkulak di sini membeli hasil bumi para petani dengan cara menjemput bola. Harga yang tidak stabil membuat petani coklat sering merugi. Padahal coklat Indonesia menjadi salah satu komoditi yang dilirik pasar perdagangan internasional. Nyatanya, masih banyak petani coklat yang hidup dalam garis kemiskinan. Sejak tahun 1974, warga desa Raworejo bermukim, namun hingga saat ini mereka belum merasakan listrik negara. Warga pun harus berjuang sendiri untuk mendapatkan energi listrik. Salah satunya Pak Sugeng. Berikutnya adalah Pak Stu. Perjalanan menuju turbin ini tidak mudah. Selain jalannya sempit, banyak batunya, dan di sini juga terasa bahwa banyak nyamuk hutan. Sehingga dari tadi beberapa kali leher saya juga digigit. Jadi memang tidak semudah itu untuk mencapai ke turbin. Kami harus melewati jalan tanah merah yang licin untuk menjangkau lokasi kincir listrik milik Pak Stu. Ia memang harus rutin memeriksa kinerja perangkat dan aliran airnya. Dinamo listrik, kincir air, dan karet penghubung kincir harus sering dikontrol agar berfungsi baik. Turbin ini tadi dilakukan sebuah pengecekan. Yang pertama adalah untuk melihat besaran voltasenya. Karena tadi juga ruas atau tuas yang dibuka itu untuk mengalirkan air lebih kencang, itu berarti aliran listriknya akan semakin besar. Kemudian yang kedua, ada sampah yang menyangkut di dalam pipa paralonnya, yang mana ini akan menghambat aliran listrik yang untuk akan dialirkan ke rumah. Tidak cukup pembuatan saja, biaya perawatan dan penggantian suku cadang seringkali memberatkan Sugeng. Minimal Rp500.000 harus dikeluarkan untuk biaya kerusakan. Nah, setelah dilakukan penyesuaian aliran listrik, akhirnya terlihat bahwa lampunya bisa menyala dengan baik dan juga tidak terlalu berlebihan untuk aliran listriknya. Karena jika terlalu besar aliran listrik dari turbin ini, maka akan bisa membuat lampu ini putus. Sudah bertahun-tahun, rumah Stu gelap gulita. Akhirnya, Stu dan warga lain kembali harus berjuang sendiri membangun instalasi pembangkit listrik tenaga air sederhana. Ini pun hanya sebatas untuk menyalakan lampu rumah saja. Pak, lalu gimana sih Pak awal mulanya Bapak pakai turbin seperti ini? Ya, pertamanya memang berpikir istilahnya gimana caranya bisa punya ini turbin. Akhirnya saya kan nggak punya modal, akhirnya jual kebun. Saya kan jual kebun satu bidang itu 25 juta. Terwujud ya, alhamdulillah hasilnya seperti ini. Jadi maka untuk itu
saya mohon istilahnya kepada pemerintah untuk diperhatikan supaya saya nggak kesusahan itu untuk istilahnya merehab masalah turbin tersebut. Dan inilah potret anak belajar Desa Raworejo. Kondisi desa yang belum pernah tersentuh listrik negara membuat warga terpaksa membuat penerangan dengan turbin air. Namun, karena keterbatasan daya, pelita menjadi alternatif tambahan penerangan untuk belajar ketika malam hari. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Bisa dibayangkan betapa susahnya adik-adik di sini untuk belajar. Saya saja tidak tega, dan beberapa saat saya menemani, mata saya sudah perih karena penerangan di sini tidak menggunakan lampu, tapi menggunakan ini lampu minyak yang banyak asapnya. Menurut informasi warga, alasan faktor status warga yang belum memiliki hak kepemilikan tanah membuat listrik negara belum dapat dipasang. Wida, boleh diceritakan ke kita nggak bagaimana kebiasaan anak-anak di sini itu belajar seperti apa? Biasanya pulang sekolah itu siang istirahat sebentar terus belajar gitu kan. Karena kalau malam di sini tuh belum ada listrik, kan gelap. Jadi kalau malam itu ya penerangannya kurang, jadi dia jarang kalau belajarnya malam, paling siang gitu, untuk belajar. Pengennya ya cepat segera turun PLN ke sini gitu kan. Soalnya kasihan anak-anak belajar kalau malam itu pada ngeluh, kadang matanya sakit gitu. Jadi ya harapannya sih pengen cepat datang PLN biar tidak mengganggu aktivitas belajar mereka pada malam hari.